Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nussalli wa nusallim ala mabu'uts rahmatan lil alamin. Imamil awwalin wal akhirin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari yang baik ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Quranil Azim, atau yang biasa dikenal dengan penisbatan kepada penyusunnya, yaitu Imam Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, yang mana kita tengah membahas surat Al-Baqarah, dan alhamdulillah kita telah membahasnya sampai pertemuan terakhir lalu hingga ayat ke-173. InsyaAllah ta'ala di kesempatan pagi hari yang baik ini kita akan memulainya dari ayat 174. Dan mungkin ini pekan terakhir ya untuk kita menjelang Ramadan. Informasi yang Anda dapatkan, Ramadan kita tidak ada kajian selama bulan Ramadan. Ini satu gagasan dan ide yang sangat bagus, karena kita maksimalkan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya insyaallah taala, ibadah yang lainnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Allah taala berfirman di ayat 174 sampai dengan 176, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita alih bahasakan ke dalam bahasa kita, kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Alkitab, yakni di dalam kitab Zabur dan Taurat ya, dan Injil, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, kemudian mereka menjualnya dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Maka apa yang mereka masukkan, apa yang mereka makan, apa yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu hakikatnya adalah neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka adalah siksa yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang telah menukarkan kesesatan dengan petunjuk, siksa dengan ampunan, dan betapa mereka itu sangat kuat terhadap siksa neraka. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menurunkan kepada umat ini Alkitab, yakni Al-Quran, Alkitab yang ada di ayat yang ke-176 ini, yaitu Al-Quran dengan membawa kebenaran di dalamnya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih terhadap kitab ini, maka mereka ada di dalam pertentangan yang jauh daripada kebenaran, perselisihan yang jauh daripada kebenaran. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Alkitab. Maksudnya mereka adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka itu menyembunyikan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kabar kenabian akan turunnya, akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah tertera ya secara jelas, secara eksplisit di dalam kitab-kitab yang ada pada tangan mereka. Yang kemudian kitab-kitab mereka itu ya, menjelaskan, menerangkan secara jelas, secara gamblang terhadap kerasulan dan kenabian Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian ya, mereka menyembunyikan itu. Jadi ustadz-ustadznya orang Yahudi itu ya, rahib-rahibnya orang Yahudi itu, kiai-kiainya Yahudi, rahib ya, menyembunyikan ya, informasi terkait ya, Nabi Muhammad SAW, terkait kenabian terakhir yang ada pada kitab suci mereka. Itu tidak diberitahukan, tidak diinformasikan, tidak disampaikan kepada umatnya, kepada masyarakat. Kenapa? Nah, motifnya apa? Nah, ternyata motifnya ya, politik dan ekonomi. Ya. Mereka memiliki kekhawatiran kalau mereka sampaikan itu maka pengikut mereka akan berpindah. Ini secara politis, ya kan? Pengikut mereka, umat mereka akan berpindah, tidak lagi menjadi pengikut mereka. Ya. Sehingga kalau itu terjadi, maka kekhawatiran yang sesungguhnya mereka khawatirkan itu adalah ya, motifnya ekonomi, bahwa mereka khawatir selama ini yang biasa mereka terima berupa hadiah, berupa kemudian pemberian-pemberian yang lainnya yang orang-orang itu, masyarakat itu berikan kepada dia, mereka khawatir kalau ternyata ya masyarakat itu mengetahui ya ada nabi yang terakhir, ada rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang itu akan mengikuti dia ya, akan mengikuti nabi tersebut dan meninggalkan para rahib mereka. Oleh karenanya kemudian mereka menyembunyikan itu ya, menyembunyikan informasi tersebut ya. Mereka kemudian menggantikannya dengan apa? Ya, menggantikannya tadi dengan barang-barang atau dengan motif-motif yang sangat murahan tadi, motif-motif kekuasaan, motif-motif mereka selalu ingin kemudian memiliki pengikut. Yang kedua, ya, kenapa ingin memiliki pengikut? Supaya mereka mendapatkan penghasilan materi atau ada motif ekonomi di balik itu semua. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, ya, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam kitab-kitab mereka itu mereka jual dengan harga yang murah. Ya, harga yang murah itu apa? Yaitu tadi dua jenis tadi itu. Yang pertama adalah kekuasaan dengan banyaknya pengikut, ya, kekhawatiran mereka pengikutnya akan berpindah. Yang kedua motif ekonomi yang juga itu tidak seberapa. Maka ya, mereka, kata Imam Ibnu Katsir, mereka itu pada akhirnya ya, akan rugi di dunia dan juga rugi di akhirat. Bagaimana kerugian di dunia? Kerugian di dunia itu bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir, ya, akan menunjukkan, akan memperlihatkan kebenaran itu kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kebenaran atau kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW ini dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kenabian yang bisa nampak di hadapan seluruh orang. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi itu mukjizat yang kemudian orang akan berpikir bahwa mukjizat itu sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan atau dimiliki oleh orang biasa kalau bukan
orang yang istimewa, ya, orang yang memiliki keutamaan. Ya. Maka orang-orang itu kemudian, masyarakat itu kemudian akan pada akhirnya akan mengetahui, oh ternyata ada nabi yang terakhir. Meskipun orang-orang Yahudi ini berusaha untuk menutupi, ya, untuk menutupi informasi tersebut, tetapi kemudian ya, tanda-tanda kenabian itu tidak bisa dibendung. Ya. Jadi mereka orang-orang Yahudi, ya, para pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka Yahudi itu berusaha menutupi informasi-informasi yang bertalian dengan nabi terakhir yang ada di dalam kitab mereka, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan adanya nabi terakhir ini dengan dalil-dalil yang lain, dengan tanda-tanda yang lain, dengan mukjizat, dengan dengan kebenaran-kebenaran yang dibawa olehnya dan seterusnya, sehingga khabu fid dunya, sehingga orang-orang Yahudi itu ya akan merugi, ya, bahwa tidak akan sukses, upaya mereka itu pasti akan gagal, ya. Bahkan yang terjadi apa? Yang terjadi kemudian orang-orang akan berpindah, ya, dari tadinya mengikuti mereka, berpindah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya loyal kepada mereka akan berpindah loyal kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika mereka terus menentang, maka tidak heran bahwa kemudian kalau orang-orang yang tadinya loyal kepada mereka itu ikut, ya, memerangi mereka, ya, sehingga mereka ba'u bi ghadabin ala ghadab, kata Imam Ibnu Katsir, mereka itu akan mendapatkan murkanya, ya, orang-orang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, hal ini kata Imam Ibnu Katsir disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Ya, di antaranya ayat ini, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran di dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka dan memperjualbelikannya dengan harga yang sedikit. Maksudnya dengan kehidupan dunia, hanya motif-motif dunia yang mereka inginkan, yang mereka harapkan. Kemudian di dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepada mereka kerugian yang kedua, kerugian di akhirat nanti. Apa kerugiannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Apa yang mereka dapatkan itu dari motif-motif dunia tadi itu, dari ekonomi yang ujungnya adalah ekonomi. Kemudian kalau mereka makan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Tidak lain apa yang mereka makan itu kecuali api neraka. Yang mereka makan dari hasil, ya, mereka melakukan itu, ya, maka itu akan menjadi api neraka yang menyala pada hari kiamat nanti, menyala di dalam perut mereka. Ini semisal ayat ini banyak di dalam Al-Quran, ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, orang yang akan memakan sesuatu yang tidak hak, yang tidak halal itu menjadi neraka di dalam perutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, secara tidak benar, secara tidak hak, innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka yang mereka makan itu di dalam perutnya adalah api neraka. Wa sayaslawna sa'ira, dan kemudian mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Lalu contoh yang lain lagi, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, alladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah innama yujarjaru fi batnihi naru jahannam. Sesungguhnya orang yang makan dan minum dari bejana, dari alat piring dan gelasnya terbuat dari emas atau dari perak, maka sesungguhnya, ya, mereka itu di dalam perutnya menyala api neraka jahanam, wal iyadzubillah. Nah, jadi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembunyikan kebenaran itu, ya,
di dalam asbabun nuzul dalam ayat ini adalah orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya motifnya itu cuman motif dunia, motif kekuasaan dan motif ekonomi. Ya. Dan upaya mereka untuk menyembunyikan kebenaran itu dijamin gagal oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Katsir. Kenapa? Karena kebenaran itu akan senantiasa nampak. Kebenaran itu seperti air. Ya, dia tidak bisa dibendung. Ya, dia akan mencari jalannya sendiri, ya, tidak bisa ditahan, ya, tidak bisa ditahan, ya. Dia akan mencari jalannya sendiri, ya. Dia akan menemukan jalannya untuk kemudian sampai kepada masyarakat, untuk kemudian sampai kepada umat. Dan itulah yang kemudian kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang seperti itu rugi dunia akhirat. Kerugian di dunianya bahwa ternyata kemudian upaya mereka itu pasti gagal, kerugian di akhiratnya bahwa apa yang mereka hasilkan dari upaya itu kemudian mereka konsumsi, mereka makan, maka sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api neraka. Waliyadzubillah. Nah, ini konteks ayat ini, ya, kaitannya dengan orang-orang Yahudi kalau dulu. Tetapi di awal-awal Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa orang Yahudi itu disiksa, diberikan azab, diberikan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena keyahudiannya, tetapi karena sifatnya, karena perbuatannya, karena perilakunya. Ya, sehingga dengan demikian siapapun sesungguhnya yang kemudian menjadi pelajaran buat kita yang melakukan hal yang sama, ya, maka akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Jadi ayat ini berbicara tentang orang Yahudi, yes, dia berbicara tentang orang Yahudi, tetapi kemudian ayat ini berlaku umum. Maka siapapun yang melakukan perilaku yang sama, walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan Bani Israel, maka akan mendapatkan konsekuensi yang sama. Kalau ada orang yang menyembunyikan kebenaran, ya, menutupi kebenaran, ya, tidak mau menyampaikan kebenaran, padahal dia tahu kebenaran ini hanya karena motif tadi, ya, dunia, ya, motif karena takut kehilangan pengikut, ya, kehilangan massa, motif karena takut kehilangan penghasilan. Ya, maka hati-hati, ya, ayat ini berbicara secara umum, ya, berbicara secara umum, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian di ayat berikutnya atau di kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masih bertalian dengan kerugian yang akan mereka dapatkan di hari kiamat nanti, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ya. Di dunia apa yang mereka makan itu sesungguhnya akan menjadi neraka yang menyala. Nanti pada hari kiamat la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, karena mereka telah menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Menyembunyikan kebenaran yang telah mereka ketahui, ya. Fastahaqqul iqab atau fastahaqqul azab wal ghadab, maka mereka itu, ya, akan mendapatkan, ya, perlakuan yang setimpa dengan perbuatannya, yaitu mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya mensucikan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan memuji mereka pada hari kiamat di hadapan umat manusia, ya. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada mereka siksa yang pedih. Jadi nanti orang-orang itu di akhirat nanti akan dipuji. Orang yang berbuat baik akan dipuji di hadapan manusia. Nah, mereka tidak akan mendapatkan pujian itu. Wala yuzakkihim, disebutnya tazkiyah, mensucikan. Jadi mensucikan maksudnya adalah juga memuji mereka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kenapa mereka itu diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab mereka menyembunyikan kebenaran setelah mereka mengetahuinya.
Ya, kalau konteks kita berarti sekarang kalau kita sudah banyak mengaji, banyak belajar sehingga tahu kebenaran, ya, maka kita tidak boleh lagi menyembunyikan kebenaran itu. Harus kita amalkan, harus kita sampaikan kepada orang lain, kita dakwahkan, ya, kebenaran itu, ya. Karena kalau tidak, ya, maka berarti kita, nauzubillah, orang itu berpotensi untuk mendapatkan hal yang sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang Yahudi. Karena tadi kaidahnya bahwa Yahudi diberikan siksa, diberikan azab bukan karena keyahudiannya, bukan karena dia bangsa Yahudi, ya, tetapi karena sifat dan perilakunya, karena perbuatannya. Salasun, kata Rasulullah SAW, salasatun la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim. Ada 3 orang yang nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan memuji mereka, tidak akan mensucikan mereka. Siapa? Yang pertama syaikhun zanin, ya, yaitu orang tua yang berzina, orang yang melakukan perbuatan zina, waliyadzubillah, ya. Zina, ya, zina itu banyak macamnya, ya. Tapi tentunya zina secara fikih di sini adalah zina yang sampai terjadi hubungan badan, ya. Kemudian wa'ilun mustakbir, ya, karena zina juga ada zina mata, melihat, nah, itu, ya, melihat sesuatu yang tidak selayaknya untuk dilihat dan seterusnya, ya. Didefinisikan oleh Rasulullah SAW juga itu sebagai suatu perbuatan zina. Tetapi kalau kemudian disebutkan siksaan-siksaan yang berat, maka itu adalah dosa besar. Zina yang dimaksud adalah zina yang sampai terjadi hubungan badan. Waliyadzubillah. Wa'ilun mustakbir, juga orang yang tidak akan ditengok, ya, dilirik, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diajak bicara dan tidak akan disucikan, ya. Dipuji mereka pada hari kiamat nanti adalah ailun mustakbir, orang yang miskin sombong. Nah, kalau orang kaya sombong mungkin masih ada mending-mending, ya. Jadi orang kaya, ya kan, nah, wajar dia sombong. Nah, ini udah miskin sombong lagi. Nah, maka ini termasuk, ya, perbuatan yang sangat sangat keji, sangat hina. Maka nanti pada hari kiamat orang itu, kata Rasulullah SAW, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dilihat dan tidak akan dipuji atau tidak akan disucikan dirinya. Kemudian Allah taala berfirman di ayat yang selanjutnya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Mereka itu, yakni orang-orang Yahudi tadi, adalah orang-orang yang menukarkan, memperjualbelikan, tukar menukar, ad-dhalalah bil huda, kesesatan, ya, dengan petunjuk. Maksudnya adalah bahwa, ya, mereka itu mestinya, ya, orang-orang yang terlibat, ya, berkontribusi, ya, kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan, menginformasikan, ya, tentang sifat-sifat kenabian, ya, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, ya, tentang kerasulan, tentang kenabian, ya, yang sudah Allah Subhanahu wa taala informasikan, atau bahasa gaulnya yang sudah Allah spill di dalam kitab mereka. Allah spill tuh siapa nabi terakhir itu, bagaimana tandanya, fisiknya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya dan seterusnya. Tapi mereka sembunyikan. Nah, mestinya mereka menjadi agent Allah Subhanahu wa taala untuk menginformasikan itu. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi hidayah ditukar dengan kesesatan. Mereka justru menyesatkan orang yang mestinya memberikan informasi, justru sebaliknya menyembunyikan informasi. Yang seharusnya mereka menjadi jalan hidayah, justru mereka menjadi jalan kesesatan, ya. Istabdalu ala dzalika, kata Imam Ibnu Katsir, mereka mengganti itu, ya, mengganti kebenaran dengan kesesatan, petunjuk dengan kesesatan, ya, mendustakan, ya,
dan menyembunyikan sifat-sifat kenabian sekali lagi yang ada pada kitab suci mereka. Wal azaba bil maghfirah, sebagaimana juga mereka memperjualbelikan, menukar siksa dengan ampunan dengan siksaan, ya. Bahwa harusnya mereka itu mendapatkan, ya, kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan, mendapatkan amal soleh, ya kan? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu tanpa mengurangi pahala pelakunya sedikit pun, yang melakukannya sedikit pun. Nah, mestinya orang-orang Yahudi ini menunjukkan orang-orang manusia kepada kenabian Nabi Muhammad SAW, dan kalau itu dilakukan, masya Allah, lalu orang mendapatkan hidayah menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, lalu orang kemudian menjadi orang soleh, menjadi orang yang banyak berbuat baik, kan dia kan pahala semua untuk dia, tapi tidak dia lakukan itu. Justru dia tukar jalan pahala ini menjadi jalan siksa, jalan azab. Mereka cegah orang yang mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka selewengkan, mereka tutup-tutupi kebenarannya dan seterusnya. Fama asbarahum 'alan nar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat seolah-olah, ya, ayat ini bahasanya tentunya bukan bahasa hakikat, tetapi bahasa kinayah. Fama asbarahum 'alan nar, kata Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka itu sangat kuat akan siksa neraka. Artinya apa? Artinya kata Imam Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa mereka itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih sekali, siksa yang sangat menyakitkan, yang sangat dahsyat di dalam neraka, yang kalau orang melihat itu, ya, akan sangat ketakutan, ya, tetapi mereka di situ terus-terusan hidup, terus-terusan tersiksa, seolah-olah kok mereka itu kuat, ya, gitu, menahan siksa. Padahal memang dibuat seperti itu, terus mereka menderita. Fama aswarahum 'alan nar. Ya, jadi dia disiksa seterusnya, terus-terusan, terus-menerus, dan mereka bukan bertahan, ya, dibuat mereka itu tidak mati, ya, mereka itu terus akan dalam siksa itu, sekali lagi seolah-olah mereka itu kuat menahan siksaan tadi, padahal memang dibuat supaya terus menderita, terus tersiksa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, itulah akibat sekali lagi ketika seseorang menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan atau menukarkan kebenaran dengan kesesatan, ya, dengan kebohongan, kemudian ampunan dengan siksaan. Maksudnya bukan ditukar begitu saja, tetapi kemudian tadi jalan-jalan kebaikan mereka tinggalkan, tapi jalan-jalan untuk mendapatkan keburukan itu yang mereka lakukan. Jalan-jalan yang harusnya mereka mendapatkan ampunan, justru itu mereka tutup, justru itu mereka tinggalkan, tapi jalan-jalan untuk mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala itu yang mereka tempuh, itu yang mereka lakukan. Waliyadzubillah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, di ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman di 176, dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Al-kitab di sini adalah Al-Qur'an dengan kebenaran, dan orang-orang yang berselisih, berbeda-beda pendapat, ya, tentang Alkitab ini, mereka ada di dalam perselisihan yang jauh daripada kebenaran. Kata Imam Ibnu Katsir bahwa dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq, sesungguhnya mereka itu berhak untuk mendapatkan siksa yang tadi. Orang-orang Yahudi itu, ya, ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jenis siksaan yang tadi disebutkan, ya, fama asbarahum 'alan nar tadi itu seolah-olah mereka kuat, ya, terus mereka disiksa, ya, mereka berhak untuk itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Allah telah menurunkan kitab kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, termasuk kitab yang ada pada tangan mereka, ya, Taurat dan Injil, ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kebenaran, ya, itu sebagai sebuah kebenaran, dan untuk menunjukkan kebatilan itu sebagai suatu tindakan kebatilan, kemungkaran yang harus ditinggalkan supaya kebenaran itu tegak dan kemungkaran itu terselesaikan, ya, tertutupi untuk tidak dilakukan oleh orang ke atas dasar hidayah dan kesadaran. Oleh karenanya mereka itu kemudian menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu bahan olok-olok, sebagai satu ejekan, sebagai satu bahan mereka menghina, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mengikuti kebenaran itu. Ya, kitab mereka sesungguhnya memerintahkan mereka untuk, ya, menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan kebenaran dan menyebarkannya, tapi mereka menyelisihinya, mereka kemudian mendustakannya. Ya, itulah orang-orang Yahud yang mereka itu kemudian berhak mendapatkan siksa atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian Rasul kita Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penutup yang mengajak umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada jalan yang benar, memerintahkan mereka semuanya kepada kebenaran, melarang mereka semuanya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Tetapi sekali lagi orang-orang Yahudi itu kemudian banyak yang mendustakannya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka menentang dan memeranginya, ya, menyembunyikan sifat-sifat kenabian tadi, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sehingga mereka pada akhirnya sekali lagi berhak untuk mendapatkan azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah nazzal kitaba bil haqq. Ya. Kenapa mereka berhak? Kenapa mereka fama asbarahum 'alan nar tadi, ya, mereka dibuat seolah-olah kuat atas siksaan neraka itu? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, telah menurunkan kebenaran di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam kitab yang juga diturunkan kepada mereka. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sementara kalau ada orang yang berselisih, ada orang yang berdebat dan seterusnya terkait dengan kebenaran yang mereka klaim, sesungguhnya justru hakikatnya mereka jauh daripada kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala jami'an. Ya. Inilah kemudian sifat-sifat, ya, orang Yahudi, ya, yang mereka itu, ya, menyelisihi kebenaran, menyembunyikan kebenaran, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian disifati sebagai orang yang al-maghdub, ya, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi disebutkan beberapa jenis siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenapa kata Imam Ibnu Katsir mereka itu orang-orang Yahudi itu disebut dengan al-maghdub, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-maghdub alaihim? Karena mereka punya ilmu tetapi mereka menyembunyikan ilmunya. Menyembunyikan itu penafsirannya banyak, ya, termasuk di dalamnya adalah tidak mengamalkannya, ya, tidak mengamalkannya. Jadi kalau punya ilmu tidak diamalkan, maka itulah sifat orang Yahudi, ya, itulah sifat orang Yahudi, ya. Mereka punya ilmu, mereka punya banyak wawasan, ya, secara secara bacaan mereka itu ilmunya sangat luas, ya, pengetahuannya sangat banyak, tetapi secara amal sedikit, bahkan tidak ada. Bahkan justru sebaliknya, dibandingkan mereka mengamalkan, justru mereka berupaya untuk menyembunyikan kebenaran itu. Itulah al-maghdub alaihim, orang-orang Yahudi. Tetapi yang menjadi penting untuk kita adalah para ulama itu bersepakat bahwa sekali lagi orang-orang Yahudi itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena keyahudiannya, bukan karena bangsanya, dia bangsa Yahudi, bukan, tapi karena
sikapnya, sifatnya. Nah, yang menyembunyikan kebenaran, menentang kebenaran, punya ilmu tidak mau mengamalkan dan seterusnya. Dan ya, oleh karenanya demikian, maka siapapun di antara manusia yang berlaku seperti itu, dia akan mendapatkan akibat yang sama. Jadi kita juga sebenarnya kalau bersikap seperti orang Yahudi, maka sama. Wal'iyazubillah. Ya, kalau kita sekarang menyembunyikan kebenaran, sudah tahu nih, kita sudah sering ikut kajian, tahu ilmunya, tapi tidak diamalkan atau cenderung justru menyembunyikan atau menghalangi orang dari untuk berbuat kebenaran, nah, maka sesungguhnya tidak ada bedanya kata para ulama dengan mereka. Wal'iyazubillah. Ya. Maka penting bagi kita ya, yang sudah mengaji gitu ya, yang sudah mengkaji, yang sudah banyak membaca, sudah banyak berliterasi, dan sekarang untuk mendapatkan kebenaran itu banyak sekali caranya, semakin mudah di era teknologi informasi ini ya, berseliweran ya informasi-informasi atau kebenaran-kebenaran itu. Maka di samping kita harus selektif, yang pertama ketika kebenaran itu sampai kepada kita, maka kita memiliki tanggung jawab untuk pertama mengamalkannya, yang kedua menyebarkannya, mendakwahkannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ana melihat kajian dari kitab tafsir Ibnu Katsir untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai dengan ayat 176 ini.